Pada materi yang ketiga ini kita akan membahas tentang keorganisasian. Apa sih organisasi itu dan di dalam organisasi itu membahas tentang apa saja. Nah, pada kesempatan ini semuanya akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum memasuki ke materi, saya akan membacakan CV dari pemateri. Nama Bapak Karso SPD, tempat tanggal lahir Pati 9 Juli 1981, alamat Desa Modopuro, RT 5 RW 12, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Nomor handphone atau WA 085648373790. Facebook Karsopati, Instagram @karsopati. Email husainkarso@gmail.com. Jabatan sebagai guru. Riwayat pendidikan dari SDN Sukoharjo, kemudian lanjut ke MTS Ihyaul Ulum dan berlanjut ke MA Ihyaul Ulum, kemudian ke STIT Uluwiyah, ambil prodi PAI dan apa nih? Ke Supratman, ambilnya BGSD. Kemudian pengalaman dari organisasi yang pertama adalah Wakil Bendahara PC Ibnu Mojokerto pada tahun 2022 sampai 2024. 2002 sampai 2004. Yang kedua Ketua Kaderisasi PC PMII Mojokerto pada tahun 2002 sampai 2004. Yang ketiga Sekretaris PAC Ansor Mojosari pada tahun 2016 sampai 2019. Dan yang selanjutnya sebagai Wakil Ketua PC LTMNU Mojokerto. Hobi yaitu menanam, moto hidup, janganlah kamu ragu dalam belajar, karena kebenaran itu milik Allah. Pesan untuk kegiatan ini, kaderisasi adalah awal dalam berorganisasi. Kaderisasi sama dengan organisasi. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri. Nanti di sesi pertama pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu saya serahkan kepada Bapak Karso untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wa binasta'in ala umur dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, sesepuh, para asatidah yang selalu saya nantikan nasihat-nasihatnya. Yang saya hormati pengurus PC IPNU IPPNU Kabupaten Mojokerto, yang saya hormati pengurus PAC IPNU IPNU Kecamatan Mojosari, dan seluruh peserta Makesta yang berbahagia. Alhamdulillah dapat berkumpul di Aula Condromowo ini, aula yang penuh historis, dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat wa salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peserta Makesta yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di sini. Saya bukan yang paling pintar, yang memang kebetulan saya masuk IPNU lebih dulu gitu saja. Alhamdulillah saya itu merantau lah, cari pengalaman, cari ilmu, atau biasanya orang itu mencari kitab sucinya ke barat, tapi saya ke timur karena mencari terbitnya matahari. Dan alhamdulillah ketemu IPNU. Jadi tahun 2000 saya ke sini
dan ketemu IPNU dan IPPNU dan membuat saya kerasan di Mojokerto. Langsung pada materi keorganisasian, nanti yang lain kita bahas, monggo lah nanti kalau misalnya pengen WA atau pengen inbox di Facebook atau apa, monggo, terbuka. Nomor saya ini tidak ganti mulai dari saya punya tahun 2004 sampai sekarang. Mulai dulu 3315 Nokia itu. Entah kamu sudah tahu atau belum Nokia 3315? Wah, belum. Zaman itu wah, beli nomor itu nggak ada pulsanya. Udah sekian puluh ribu. Organisasi di setiap jenjang itu organisasi selalu dibutuhkan, baik negeri ataupun swasta. Nah, misalnya di sekolah negeri ataupun sekolah swasta, sistem organisasinya itu tidak berbeda. Yang membedakan adalah biasanya kepegawaiannya saja, tetapi apa yang ada di dalamnya sama. Oleh karena itu, dengan sampean semua masuk organisasi, nanti akan berguna di semua jenjang tingkatan, baik di rumah tangga, nanti mengkomunikasikannya dengan ayah dan ibu itu bagaimana, memanajemen waktu itu bagaimana. Jadi tidak ada salah kita berorganisasi, karena negara sudah menjamin setiap warga negara bebas untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Nah, yang penting kita itu berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya itu di mana tempatnya, apakah merugikan orang lain atau tidak. Oke, pengertian organisasi dari yang yang sudah dibagikan, ada beberapa ahli yang sudah menyampaikan. Tapi kalau saya secara singkat adalah kumpulan dua orang ataupun lebih yang memiliki tujuan yang sama. Jadi dalam organisasi ini, misal dua orang berkumpul, yuk kita buat lembaga, kalau misalkan lembaga atau perkumpulan, walaupun dua orang kumpul, perkumpulan jomblo, nah misalnya ini contoh, dua orang, dari dua orang ini nanti akan tujuannya apa? Gini, ngumpul-ngumpul dulu lah, apa sih tujuannya? Gitu. Jadi kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Karena memiliki tujuan, maka akan membutuhkan kerangka, ya kan? Membutuhkan kerangka, membutuhkan alat. Nah, membutuhkan tempat berkumpul, nah wadahnya. Walaupun misalnya, kita nanti base camp kita di warung pojok, lah misal. Tapi ada tempatnya, kita sepakati. Alatnya nanti apa? Untuk mencapai tujuan itu, misal untuk mendapatkan ikan yang banyak, berarti alatnya kan berupa pancing, kan seperti itu. Kalau ingin mendapatkan buruan yang banyak, butuhkan panah, butuhkan alat. Nah, alat yang ada di saat ini sangat banyak sekali, tinggal kita manfaatkannya bagaimana. Misal dulu itu tidak ada yang namanya telepon sulit, mahal. Surat harus dikirim. Nek kirim sak Mojokerto ya opo. Dan itu kan harus dari kerjasama itu akan membutuhkan kerjasama, alat, terus kerjasama untuk mencapai tujuan. Terus ada manajemen, karena harus dikirim. Suratnya ini dikirim ke kecamatan Ndawar, kecamatan Pacet. Jadi manajemennya ini bagaimana? Seperti itu. Karena berkumpul satu orang atau lebih itu, maka akan menghasilkan keputusan yang misalnya tidak sempurna pun akan lebih baik. Nabi kan menyampaikan wasawirhum fil amr. Jadi bermusyawarah pada setiap masalah, pada urusanmu.
urusan apa, tujuan apa, lah dimusyawarahkan antara dua orang atau lebih tersebut. Kalau di Ibnu sudah ada jenjangnya, ada kewilayahan kekuasaan, sudah ada jenjang, mulai dari tingkatan PC, PAC, kemudian ranting dari masing-masing sekolah, terus apa yang perguruan tinggi yang sekarang itu PKPT. Nah, itu kan ada jenjangnya. Kalau sudah lebih besar, maka jenjang ini kewenangan mencapai tujuan harus dibagi. Ini kewenangannya siapa? Seperti Makesa saat ini kewenangannya siapa? Seperti itu. PC membackup, nah, mendorong, memberikan support seperti itu. Nah, dari selanjutnya kemudian ada beberapa unsur organisasi tadi ya, ada orangnya, karena ini perkumpulan orang. Yang kedua, sebenarnya tujuan dulu, ada tujuannya untuk apa. Baru nanti dalam meraih tujuan itu butuh namanya kerjasama. Dalam kerjasama itu nanti butuh namanya alatnya tadi. Kemudian ada pembagian wilayahnya, lingkungan, terus kerangkanya apa untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam organisasi ada beberapa, kalau di sini di Indonesia ini ya, ada misalnya organisasi pelajar, ada organisasi kepemudaan, ada organisasi kemahasiswaan. Kerangkanya sebenarnya kalau di Indonesia itu sangat jelas dan mudah sebenarnya, selagi tidak bertentangan dengan undang-undang dan Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, selesai sudah. Silahkan berorganisasi, berkumpul, seperti itu. Kalau kemudian ada seseorang yang memiliki tujuan yang berbeda, kemudian berkumpul membentuk suatu tujuan bersama yang ingin misalnya yang bertentangan dengan negara, nah ini kan menjadi masalah. Karena kerangka kita itu berada di Indonesia. Kalau falsafah Jawa dulu, kalau di Indonesia kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita hidup, disitulah peraturan kita ikuti, kita tegakkan, kan seperti itu. Jangan sampai kita berpijak di misalnya di sebuah jembatan, kemudian kita merusak jembatan itu. Bagaimana kita mau berdiri di jembatan tersebut? Selanjutnya mengenai manfaat. Apa sih manfaatnya? Tadi saya sebutkan di awal tadi, organisasi di semua jenjang itu pasti memiliki manfaat. Jenengan semua di Makesa ini tidak ada ruginya gitu. Karena apa? Satu, pasti bertemu dengan teman yang baru. Teman yang baru ini akan memberikan manfaat koneksi. Minimal, lur, aku telung dino gak mangan lur. Nah, iso njaluk tolong konco nih. Bisa minta tolong temannya, minimal itu. Kalaupun misalnya punya produk, punya jualan, maka koneksivitas antar sama teman, banyak kenalan, itu akan memberikan kelancaran. Yes, koncoku tak tukuni, kan seperti itu. Beberapa manfaat, satu adalah memudahkan tercapainya tujuan. Kalau ada satu orang mencapai tujuan, itu mungkin ada agak sedikit kesulitan, butuh waktu. Tapi kalau dicapai oleh 2 orang, 3 orang, 4 orang akan lebih mudah. Saya ingin memindahkan kursi. Kalau 1 orang ungkrak-ungkrik nggak segera selesai. Tapi kalau misalnya 2 orang akan segera selesai. Jangan dikira terus misalnya menjadi bupati itu tidak butuh organisasi. Butuh organisasi. Organisasinya bagaimana menggerakkan massa, bagaimana mengorganisasikan keuangan, memanajemen waktunya. Hari ini saya kunjungan di sini, pukul ini, supaya efektif maka di Mojosari sekian desa, pindah ke Kutorejo, ke Pacet. Nah, itu kan butuh
pengorganisasian. Nah, jangankan bupati, wong nikah aja sekarang itu ada event organizer, iya kan? Di balik pernikahan yang mewah ada tukang masak yang bermandikan peluh, ya apa enggak? Orang hanya melihat megahnya pernikahan, enggak melihat yang iris-iris bawang, sedino gak atus, masya Allah. Nah itu kan butuh pengorganisasian. Kapan masak? Oh ini jangan misalnya apa ya tewel itu diapakan biasanya? Jangan tewel yang biasa bontotan kalau dulu zaman dulu itu. Kapan masak minyak loh? Supaya ini bisa digunakan untuk sehari. Supaya efektif. Kalau tidak diorganisasi, jadinya dalam satu dapur. Ya apa sih? Yuk, kok dimasak saiki? Lah iki kok lak mampu. Undangane mari isa. Loh dimasak isu. Masak pagi itu kan apa yang didulukan? Itu kan butuh pengorganisasian. Untuk mencapai pernikahan yang sukses diorganisasi. Cek. Bagian masak iki supaya nanti sukses. Biasanya dalam satu lingkungan itu RT 5 sing masak yupainah sudah. Biasanya itu. Karena yang mumpuni ini, nah seperti itu. Dan ini contoh organisasi. Kalau yang tidak pernah berorganisasi, nanti akan ada masalah pada faktor komunikasi. Dia sudah oke, tapi dalam mencapai tujuan ini komunikasinya kurang. Oh mungkin mentang-mentang duwe-duwe, nadanya tinggi. Lah ini kan berbeda. Sampean niku opo sing gak duwe omah. Kan begitu. Jadi berorganisasi dari tingkatan rumah akan memberikan manfaat untuk memudahkan mencapai tujuan. Yang kedua, melatih mental seorang agar lebih baik. Seseorang mungkin dia berani ngomong sendiri di kamar depan cermin, ceramah, semuruh-muruh. Tapi kalau disuruh mungkin nyuwun bantuanipun dados MC, alasan, banyak alasan. Karena apa? Dia tidak pernah ikut berorganisasi. Misal ini dari RT A, RT B. Ini misalnya satu kelurahan itu misalnya mewakilkan satu RW satu. Wah, jelas menguntungkan desa. Akan memberikan manfaat kepada desa. Kalau desa tidak mau itu rugi sebenarnya. Karena apa? Dia mengumpulkan sendiri itu loh, butuh waktu satu, butuh biaya. Dan mental ini butuh dilatih. Ya sih jenengan kalau misalnya mau pentas dulu waktu SD, pastikan latihan dulu. Yang tidak mau latihan, pasti hasilnya tidak maksimal. Semua sekarang butuh latihan. Upacara yang di tingkatan kabupaten, Pak Polisi ya mau latihan, itu ada prememori. Biasanya malah upacara yang resmi itu hanya 10 menit, tapi latihannya bisa setengah jam. Diulangi, Bupati belum datang, Bapak Kapolres belum datang, diulangi lagi, berdirinya wis 1 jam. Upacaranya 15 menit selesai. Jadi ini butuh latihan. Jadi mental kita pegang mic ini aja sudah latihan. Kalau saya tidak dilatih pada waktu penuh, ya mungkin nggak bisa, nggak berani mungkin berdiri di sini. Wes nervous, kalah ganteng aku karo mas-mas iki. Nah, seperti itu. Padahal wis ajane karek ngomong tok ngene. Saya sebagai guru biasanya itu lah wis kene guru gak kentekan lakon, kan seperti itu. Yang ketiga, memudahkan memecahkan masalah. Nanti kalian akan dilatih pada problem solving. Jadi memecahkan masalah, memecahkan problem yang ada. Oh, ternyata misalnya di desa belahan tengah. Oh, di Modopuro itu punya potensi ini, tapi kekurangannya ini. Seperti itu. Evaluasi diri.
Di semua jenjang evaluasi diri itu dibutuhkan. Bahkan yang sekarang ada penilaian, kalau saya guru PPG, penilaian guru itu sukses sendiri itu malah bermasalah. Nah ini loh, satu kelompok itu loh yang bijine apik kok arek situ, yang lainnya kok jelek-jelek semua. Bermasalah ini sebenarnya. Jadi kalau di sini memecahkan masalah. Jadi persoalan kelompok, persoalan komunitas itu diselesaikan dengan apa? Berorganisasi. Ada dulu, kalau dulu pernah ada pelatihan, satu kelas tidak lulus. Kenapa? Karena kurang dalam berorganisasi. Jadi kalau penilaian antar teman itu jangan terus menang-menangan dewe, mentang-mentangan harus bijine apik liyane dipendek, jangan. Orang sukses itu sukses bersama, bukan saya sukses karena saya menginjak teman saya, bukan. Nek dari pernah saya di Facebook itu pernah saya upload seperti itu. Saling menolong. Jadi kesuksesan itu bukan karena menginjak bawahnya. Saya itu ganteng karena ini saya rusak wajahnya. Loh, bukan itu. Yang selanjutnya melatih kepemimpinan. Jadi memimpin. Memimpin ini dari faktor manajemen, memanage. Kamu, wah, walaupun kecil tapi itu getakannya kuat. Wah, ini seksi keamanan saja. Gak apa-apa ini. Oh, sing bagian onar, kok seksi keamanan. Biar nggak buat onar. Oh ya, kembali ke pemecahan masalah. Tapi saya itu punya, kadang ada gini. Orang yang kadang memecahkan masalah, kadang buat masalah. Itu kadang karena apa? Karena tidak berorganisasi. Dia hanya ingin menonjol karena menyelesaikan masalah. Selanjutnya pergaulan akan lebih luas, menambah wawasan para anggota organisasi, membentuk karakter seseorang. Jadi yang dulunya pembohong, dulunya tidak berani, karena berkumpul dengan teman, waduh koncoku ya nganu lurus ya rojiun ya. Makanya menjadi kita berkarakter lebih baik. Jadi Sayyidina Ali ojo ndelok wong iku, ndelok koncone. Nek koncone apik, ya wong iku apik. Selanjutnya ini membentuk karakter sudah anjang pembelajaran bagi para anggota organisasi. Jadi kalaupun misalnya Hamian di sini nanti berani tiap kelompok nanti kan bisa presentasi. Nah, nanti ada tindak lanjut kan seperti itu. Presentasi. Dari latihan presentasi yang pertama ngejer, nanti akan menjadi biasa. Kalau biasa, wis yang laki-laki misalnya punya khotbah satu, mantep. Wis biasanya, wah nek gak khotbahe yai kok ustadz kok wis gak jos aku wis gak dek. Dari khotbah satu pindah ke masjid satu, masjid dua, masjid belahan, masjid Modopuro, masjid Jotangan. Loh, nek sak masjid oleh 200.000, 5 masjid ana 1 juta. Loh, pindah-pindah hanya satu khotbah. Assalamualaikum, wah mantap berek ya. Pasti dicari. Ada tetangga yang mantenan, Mas nyuwun tolong nggih niku pembawa acara. Acara lihe 1 tahun 2 tahun, wah kita gawe takon penyerahan ae lho. Lumayan, misalnya kan menghasilkan, iya kan? Waktu buah ning tanggane berhubung wingi wis serano manten wis oleh amplop dibalekno maneh gebo. Loh, ini kan memberikan manfaat yang lebih luas. Koneksivitas akan lebih jaringan. Nah, sekarang jaringan itu kan yang dibutuhkan banyak orang. Fungsi dasar organisasi, terus jenis-jenisnya tadi saya sampaikan. Terus ada organisasi profesi. Organisasi ini berdasarkan profesi ada banyak. Karena setiap jenjang itu
memiliki tujuan yang berbeda-beda. Yang kemarin itu sekarang ada rekrutmen P3K. Kenapa ada rekrutmen P3K? Karena ada organisasi yang itu guru honorer plus 35. Karena yang 35 tidak langsung diangkat PNS, maka dia untuk organisasi. Akhirnya menelurkan P3K yang sekarang ini, rekrutmen guru P3K. Organisasi profesi. Organisasi misalnya yang pengacara. Ini memberikan wadah, memberikan bagaimana pengacara ini supaya tidak nakal. Dokter ada profesinya sendiri, organisasi sendiri, memberikan wadah untuk para dokter supaya memegang teguh kode etik. Oke, manajemen pengelolaan organisasi, pembagian tugas lah. Jadi dalam berorganisasi, kumpulan dua orang untuk mencapai tujuan bersama, untuk mencapai satu tujuan. Ada beberapa manfaat tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin nanti butuh kita diskusikan. Seperti saya berada di sini ketemu Ibnu, saya ini kalau saya ngomong di luar, darah saya itu Ibnu PPNU dan PMII. Karena yang membesarkan saya itu Ibnu dan PMII. Saya berani berorasi di depan karena PMI. Saya berani duduk di yai-yai karena apa? Ibnu. Nah, mungkin itu dari yang perlu saya sampaikan. Mungkin nanti akan mengembang dari tanya jawab. Apa yang ada kurang di saya, mungkin nanti ada di kelebihan di jenengan, dan mungkin kekurangan jenengan bisa saya melengkapi kan. Sesama teman itu misalnya kekurangan jangan jadi gunjingan. Mari kita memberikan pelengkap pada teman kita. Kekurangan teman adalah ladang ibadah kita. Nah, jangan terlalu minder. Jadi yang saya tadi, janganlah kamu ragu. Jadi bergaul jangan ragu. Selagi itu untuk kebaikan jangan ragu. Saya belum bisa itu makhlul qiyam. Tuh, nggak apa, coba aja. Dari 1, 2 coba. Oke, itu dulu dari saya. Nanti sambung tanya jawab. Mungkin tidak ada 45 menit yang perlu saya paparkan, tapi nanti dalam tanya jawab monggo. Semakin banyak yang bertanya akan memberikan tambah ilmu kepada saya. Oke. Sekian dulu, monggo disambung ke moderator.